Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Panjang ya. Ya, Durus nih bisa sharing sedikit. Kalau saya mempelajari Arjo karena almarhum ayah saya Imadi Gredek, tokoh Arjo. Ya. Di rumah selalu ada belajar Arjo. Saya melihat-lihat dulu ada orang belajar menyanyi, saya ikut sembunyi-sembunyi belajar menyanyi gitu. Terus ada rombongan Arjo Banjarmukti yang berjudul Salio. Pas kebetulan itu sakit mantri manisnya, saya mohon menggantikan ininya mantrinya gitu. Makanya dari sana terus mempelajari Arjo Sampai gitu saat ya. ini masih Iya. aktif ya. Oke, sebelum berlanjut minta juga beralih dulu ke Blide Krisna ya. Untuk memperkenalkan dulu ke pemirsa RRI Net dan bisa menambahkan sedikit terkait yang sudah Ibu Chandri katakan tadi seperti apa nih ke Arjo. Silakan Blide Krisna. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Agus Krisna Dwipayana, bisa dipanggil Gede Krisna. Mungkin di awal saya bilang saya hawam tentang Arjo, karena mengenal Arjo itu berkat pandemi. Jadi 2020 saya dan teman-teman bingung, jadi mau buat apa, karena lama sekitar 6 bulan, 8 bulan tidak menari. Jadi timbullah beberapa teman buat Arjo yuk. Makanya dari sana saya berpikir kemana kita harus mencari
guru Arje. Adalah salah satu teman bilang ke Nini Chandri. Langsung kami besoknya meluncur ke Singapadu ke Nini Chandri. Dan dari sana awalnya kami tahu Arje itu seperti apa. Terus Nini cerita seperti yang tadi, banyak diberikan pengetahuan tentang Arje dan pakem-pakemnya bagaimana harusnya per tokoh itu, terus condongnya harus bagaimana, galuhnya harus bagaimana, mantri manisnya harus bagaimana, mantri budohnya keras, karakternya seperti apa, liku itu seperti apa, limur. Dari situ kami diberikan pengetahuan tentang Arje seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya ke Nini, kalau saya lebih ke awam tentang itu gitu ya. Jadi berawal dari pandemi kan ya. Dan ini apakah dari baru pandemi baru kebentuk untuk berkumpul sama teman-temannya atau sebelumnya sudah memiliki komunitas atau perkumpulan kan Bli? Awalnya saya sudah punya komunitas, tetapi untuk terjun ke Arjenya itu belum. Jadi pandemi itu saya sangat bersyukur sekali bisa mengumpulkan teman-teman dan melestarikan Arje. Kami sebagai generasi muda ingin juga membangkitkan Arje seperti itu. Oke deh, masih menarik ya, masih berlanjut nanti kita akan ngobrolnya, tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Sebaiknya Anda tahu, Air Terjun Putri Malu terletak di Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kawasan itu sangat mudah diakses dari jalan lintas Sumatera, sekitar 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Waikanan. Air terjun Putri Malu memiliki ketinggian 100 meter dan berbentuk lengkungan menyerupai punggung manusia yang sedang mandi. Itulah mengapa air terjun itu dinamai Putri Malu. Berwisata ke air terjun Putri Malu, Anda bisa sekaligus berwisata ke objek wisata lainnya yang lokasinya tidak jauh dari air terjun Putri Malu. Misalnya sumber air panas yang masih terletak di Kampung Juku Batu, Banjit, bersebelahan dengan aliran Sungai Neki yang berbatu indah. Tempatnya berjarak sekitar 3 km dari Kampung Juku Batu. Kembali lagi dalam RRI.net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama Mita di sini dan masih juga bersama narasumber Maestro Arje, Ibu Chandri, dan juga yang akrab disapa dengan Nini Chandri dan juga Blide Krisna. Oke, Mita lanjut lagi gini nih. Nah, tadi sudah memperkenalkan terkait Arje, khususnya juga di masa kini itu seperti apa. Nah, kemudian sekarang kini kita kan sudah artinya mempelajari Arje itu harus mengetahui sama yang namanya pakem. Nah, seperti apa nih kan ini dari pakem seni tari Arje itu yang benar atau yang sesungguhnya itu seperti apa gitu? Lurus ya, nih. Kalau menanyakan pakem tentu saja ada pakemnya Arjo, ada pepeson, ada penyerita, ada yang marah kalau sudah menginjak ke cerita. Kalau di dalam Arjo itu ada karakternya, karakter condong, karakter putri, karakter limbur, dan desa, liku, dan penasar manis, penasar budo, dan mantri budo. Gitu ya. Kemudian kalau dari struktur, nah pakem ini kan wenten pepeson, ini apa-apa saja nih kalau kita mempelajari tari Arjo nih. Itu semua beda-beda. Kalau pepeson condong juga beda, putri juga beda. Ada yang halus, ada yang keras kan gitu. Ada yang setengah keras seperti condong itu lebih keras lagi dari putri lagi karakternya sedikit. Iya, karakternya itu. Jadi setiap peran itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan struktur atau pakem yang berbeda juga. Iya, nyanyiannya juga beda. Tembangnya juga beda. Walaupun tembang sinom seperti Limur memakai tembang sinom, mantri memakai tembang sinom, itu caranya ngewilet, caranya menembang, cara ininya beda. Ya, beda. Kalau dibilang kalau menyanyi itu harus kecil, misalnya mantri manis, misalnya di luar suaranya. Kalau limur juga memakai pupu sinom,
jauh di dalam ininya, pengambilan agung suaranya, pengambilan gitu, suaranya, semua beda-beda ya. Oke. Nah kalau dari Beli Krishna sendiri Niki, bagaimana pakem Arjo? Ini kan tadi Ninik lebih menjelaskan pakem yang memang dari dulu ya, artinya yang memang sesungguhnya seperti itu. Cuman sekarang kan di anak-anak muda zaman modern saat ini semakin berkembang kan Beli, artinya penggunaan dari pakem tari Arjo tersebut. Itu seperti apa kalau di masa sekarang Beli Krishna? Terima kasih Mita, itu pertanyaannya bagus sekali. Untuk saya juga dengan teman-teman sangat intens tentang pakem Arjo yang sebenarnya. Jadi kayak kami melihat di televisi, di YouTube sudah mulai ada agak pergeseran bagaimana seperti liku contohnya, tidak jelek karena itu mungkin menurut saya juga pengembangan. Mungkin saat ini kami visi misi kami adalah bagaimana tetap mempertahankan apa yang Nini sudah pelajari dari dulu, dan kami berusaha untuk mencatatnya tentang lagu, tembang dan lain-lain, gerak-gerak yang memang misalnya condong bagaimana gerak yang Nini punya, terus kayak mantri manis, mantri budo. Mantri budo tuh kayak ini loh pakemnya yang benar dikit. gitu. Kami berusaha merekam itu untuk menjadikan itu sebuah catatan untuk kami ketika kita ingin mempelajari kembali atau lupa dan lain sebagainya, karena itu yang paling riskan lupa itulah tembang. Kami sulit sekali menembangkan, menghafal dengan bahasa-bahasa yang tidak jarang kami dengar. Wilat-wilatnya itu juga ya. Kayak kami media rekam, media tulis itu sangat intens kami lakukan untuk belajar Arjo ini. Nah di sini Beli Krishna dalam menarikan Arjo itu mendapat tokoh apa di kebiasaannya, peran apa? Bisa diberitakan dulu? Sebenarnya kan dari awal saya ragu apakah saya bisa menari Arjo, karena setelah mempelajari, karena basic saya di menari, dari kecil menari, ternyata Arjo itu adalah lebih sulit dari menari. Lebih sulit. Karena ada pendramaan, ada vokal. tarinya, ada vokal dan lain sebagainya. Bagaimana telinga kita mendengar musik dan lain sebagainya. Di sini saya sama Nini, saya bagusnya jadi apa? Awalnya lemparkan Nini. Berarti sempat berdiskusi sama Nini juga deh kan ya. Nini yang cocoknya jadi apa kan? Ya, tentu kan karena dari segi mukanya, dari segi gerak-geraknya itu dia cocok Menteri Budo gitu. Menteri Budo. Oke, berarti itu Budo harus itu bukan Budo dari gila gitu. Kalau dalam Menteri Budo itu yang keras, yang karakternya, yang sombong, yang bangga, kaya gitu. Nah, kalau dari Beli Krishna sendiri itu gimana tuh tingkat kesulitan pertama kali belajar Mantri Budo, sedangkan basicnya Beli Krishna ini kan penari dan tidak semua juga penari bisa bernama tari Arjo kan Kenten. Untuk awalnya sama yang dikatakan ini, awal Mantri Budo, saya gila nih, saya berpikir pikirnya sudah seperti itu. Orang gila gitu. Ternyata setelah dikasih pemahaman dengan ini, ternyata Budo dalam artian sombong dan angkuh orangnya dan manja. Awal kesulitannya adalah tetap yang pertama itulah vokal. Karena saya tidak nol sekali dengan basic vokal, bernyanyi itu sangat nol. Makanya saya bilang sama ini saya tidak bisa menyanyi, tapi dari sore ke malam tetap Nini mengajar. Tetap juga sekarang saya belum paham bagaimana karakter suara. Gitu. Mungkin yang pertama itu di vokal sama di abah itu kalau di Bali abahnya Mantri keras tuh sombong tuh. Nah kalau bisa saya tambahkan sedikit apa yang dibilang sama Beli Krishna. Memang sulit. Arjo itu bukan sebenarnya sulit kalau sudah mau belajar kan. Benar, itu. Kebanyakan anak-anak itu bilang sulit tari Arjo karena apa? Karena tari Arjo itu tariannya yang mengikuti tembang.
Kalau tembangnya ya lambat, tariannya juga lambat gitu. Bukan sulit sebenarnya. Jadi Kalau nanti sudah mau tahu tekniknya gitu. sudah tahu tekniknya Iya, itu akan kalau lebih sudah mudah tahu kan tekniknya. dan Biar jangan mengikuti. takut anak-anak belajar arjo ya. Oke, masih berlanjut ya. Dan sebelum jeda ini benar ya sekali ini. Jadi kita arjo itu bukan berarti menari sendiri, tapi kita harus juga mementingkan penabuh, genten harus mengikuti. Oke deh pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana dulu karena obrolan masih berlanjut. Kita jeda dulu setelah yang berikut ini. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya Sahabat-sahabat, di seluruh dunia ini. Baiklah, Marli hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh flute. Masih dalam RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Nah sekarang saatnya kita melihat langsung ya, seperti apa pakem dalam praktiknya nih Ke. Dan langsung akan nanti dipraktikkan oleh Nini Chandri karena tadi kita sudah membicarakan beberapa teori-teori dari RJ tersebut. Tapi sebelum dipraktekkan nih Kak Nini, kan dari kita membicarakan RJ itu ada sedikit kita membahas tentang RJ yang zaman dulu itu agak sedikit berbeda dengan pakem di zaman sekarang. Sebelum praktek nih Kini, kalau RJ di zaman dulu itu seperti apa sih Dede lihat dan dengan perbedaan di RJ masa kini perkembangannya? Ya, terima kasih. Arjo zaman dulu tuh bukan beda tarinya, bukan beda nyanyiannya yang di dalam arti beda tata riasnya. Kalau zaman dulu tuh ndak ada ada sedo, ndak ada make upnya juga beda. Itu karena apa? Mungkin karena lampu, Dan Arjo zaman dulu tidak pernah pentasnya di panggung. Di panggung, di mana berarti di panggung, kan di bawah, di mana-mana menari pasti di bawah supaya dekat dengan penonton. Penabuh juga menyatu dengan penabuh gitu. Setelah ada panggung Tri Prasetya di RRI Denpasar, di sanalah mencoba menari di panggung gitu. Berapa kali Arja menari di panggung berarti di Kaki? Iya, mencoba menari Arjo di panggung. Apakah bagaimana? Ya kebetulan dekat juga panggungnya tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah, cocok pas dengan penontonnya itu baik pementasannya gitu. Ya sebelumnya memang Arja itu lebih berbaur ya Nik ya, berbaur dengan para penabuh, dengan juga para penonton yang akan ikut berpartisipasi. Oke, dah langsung Niki Dede untuk mempraktekkan kedek nih kayaknya sedikit terkait seperti apa nih pakem dari Sedi Arjo ya Dede selaku maestro Arjo Diki. Mungkin pakem yang baik dan benar yang sebenarnya itu seperti apa, silahkan langsung diperagakan. Ya sedikit-sedikit aja nih suaranya mungkin kembangnya nih ke dados nih. Misalnya seperti colong gitu yang ada ininya agamnya beda, nyanyiannya pangkur gitu. Sabda. Ya apa dari nomor 2 ya, dari nomor 2. Ini isi. Sabda panjang
irintit irin tang 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 irin tang empat terang tak. Nah ini ada hitungannya 4. Sekarang lagi ada 4. Oh ini ada tangan dan ada bau di bagaimana anunya. Ada tegut ya. Nah, itu pepeson. Pepeson, Nika pepeson channel. Nah kemudian kalau dari urutan setelah pepeson, Nika kan wenten nih artinya sampai mencapai di akhir aja itu urutan-urutannya Nika napi manten nih. Condongnya. Oke, kalau di condong. Condongnya ada pengelangkara namanya. Pengelangkara. Setelah nikah ada bagian lanjut yang penyeritanya nikah beda nggih? Pengelangkara itu ada terjemahannya. Kalau putri keluar, condong itu kan sebagai emban. Emban itu emban putri. Kalau putri itu misalnya sedih dia supaya bisa bagaimana memujuk putri supaya jangan sedih gitu. Bagian emban itu yang sulitnya. Oke, jadi agak sulit ya menjadi condong. Nah sebenarnya kalau tokoh condong ini artinya di Arjo itu menjadi Barkan itu istilahnya seperti apa embannya putri, ya. Emban putri. Apa yang dinyanyikan oleh putri itu si condong itu yang menerjemahkan. Oke. Nah, berlanjut sekarang ke Blide Krishna Dumun. Tadi Nini sudah sempat mempraktekkan pepeson, salah satunya itu di pepeson condong ya, yang baik dan benar dalam drama tari Arja. Sekarang kalau dari Blide Krishna sendiri merasakan gak sih perbedaan kalau menari Arja yang sekarang dengan melihat nari Arja yang zaman dulu, Kenten, seperti apa? Terima kasih. Kalau yang dulu Nini cerita banyak ya dengan saya. Kalau dulu katanya pemilihan karakter peran itu dilakukan dengan berkumpul di Balai Banjar dan dipakaikan gelungan per tokoh, jadi kayak condong siapa, cocoknya siapa dipakaikan. Dipilih-pilih ya artinya. Dipilih-pilih. Kalau yang sekarang seperti Nini bilang jangan takut belajar gitu. Jadinya kalau kamu mau jadi apa gitu. Pertanyaan yang awal Nini saat belajar pasti kamu mau jadi apa? Dilemparkan ke kita penarinya ya untuk inginnya memilih jadi itu. apa? Karena yang untuk anak sekarang generasi saya mungkin ya mungkin bisa memilih saya cocoknya jadi ujil gitu misalnya, jadi penasar. Ya, yang sekarang lebih fokus kami adalah bagaimana belajar dengan bimbingan ini, dengan pakem-pakemnya, dengan apa yang Nini tahu, yang bisa kami catat, bisa kami rekam seperti itu. Dan di sini kalau di Mantri Budo itu kan juga ada pupuh-pupuhnya nih kan. Kalau di condong pupuh napi ini kan mantan yang biasa digunakan. Pupuh pangkur Jawa di dalam gini masih dirangki, ada pepesonnya pakai durmo gitu. Oke, kalau di Mantri Budo sama durmo pepesonnya. Oke. Dika mungkin ingin mempraktekkan dari segi tembangnya dulu atau dari abahan Mantri Budo itu seperti apa? Karena kan biasanya memang karakternya agak tegas ngeten nggih. Mungkin lebih ke abah ya karena tidak bagus menyanyi. Iya, silakan Dika Blide Krishna. Mungkin apa yang saya dapat dari Nini. Dari Nini ya. Mungkin izin berdiri mungkin ya. Oke. Tadi mesti mau tembang? Mungkin di awal sampun Sang Prabu ngerangsuk busana Oke.
fokus poinnya ketika ngangsel. Mau ngangsel nih Kang ya? Ada sedikit hentakannya. Dan Dika di pepesonnya dan itu menggunakan pupuh durme yang baru. Oke, Dika berarti dari Ninik langsung ya yang melatih Dika dari gerakan. Nah, gimana Dika Blide pertama kali itu kan artinya dengan karakter Blide Krishna yang aslinya mungkin tidak karakter keras, tidak karakter yang terlalu menggebu-gebu. Nah, sekarang diberikan dengan peran yang seperti itu, bagaimana Dika mendalami atau seberapa lama mungkin ya berlatih? Ya, mungkin itu challenge ya, tantangan buat saya sendiri dan teman-teman yang lain, bagaimana karakter teman-teman Tiang juga yang lain tidak kayak karakter Arjo. Tapi kami waktu itu ya artinya belajar sampai Ninik begadang dari siang sampai malam kami belajar dan mencari tahu gimana sih karakternya. Sempat kami latihan per bagian kayak liku sehari. Sehari aja Dika belajar. Sehari untuk mendapatkan gendingnya, mendapatkan rasanya karena luar biasa di sana lebih saya lihat rasa liku, rasa per karakter tuh ada gitu. Makanya saya sampai cut latihannya liku kamu di hari Senin itu saya dibagi-bagi latihannya. Liku dengan desanya hari Senin biar dapat klubnya mereka bertiga karena desanya ada 2 waktu itu saya pentas gitu. Jadi biar lebih fokus ya beliau menggunakan setiap harinya itu masing-masing satu hari itu mungkin satu tokoh kan tadi. Dan sistemnya Didik mengajar Dika berarti seperti itu, berarti ya artinya hari ini khusus yang mengajar liku aja atau mengajar mantri aja supaya si murid ini bisa lebih cepat nangkepnya kan Tani atau seperti apa? Ada pasangannya, kalau mantri pasangannya penasar ya. Penasar, barengan mereka latihan kan Oke, dan sekarang kalau di zaman saat ini kan tentu ada beberapa hambatan mungkin yang Blide Krishna lihat gitu ya. Atau Ninik juga melihat sekarang generasi muda itu tingkat kesulitannya belajar Arjo itu mungkin dari segi apanya? Kinten mungkin dari vokalnya kah atau tembangnya atau mungkin dari segi mereka bergerak nih ke hambatannya saat ini? Dari segi vokalnya ya. Kalau menari anak-anak kebanyakan sudah pintar-pintar tari lepas itu. Tetapi merubah tari legong itu ke bawah ke Arjo itu ya sulit ya. Karena balik lagi ke membiasakan diri yang lembut gitu. Karena balik lagi ke dari basic vokal yang sebelumnya penari itu tidak memiliki basic di vokal, sekarang harus mencapai tantangan itu untuk bisa vokal kan. Nah kemudian kalau dari segi ekspresi kan juga ya ini di Arjo memang harus didalami sekali ya. Iya, itu harus menjiwai apa yang nyanyian itu harus bisa menjiwai. Kalau tidak bisa menjiwai, tidak hidup itu. Tidak hidup. Jadi harus bisa menyanyi, penyanyiannya ya tidak hidup. Ini gerakannya juga tidak hidup kalau tidak menjiwai. Di samping itu harus bisa juga mendengar musiknya. Musiknya ya supaya bisa menyatu. Tarian sama musiknya itu. Di mana angsel, di mana keras gamelannya, di mana lembut gitu harus dirasakan itu ya. Dan kemudian selain ini kan di tokoh condong ya, yang biasanya di tokoh condong, Dika kan pasangannya galuh kan Kenten ya. Saya Dika kalau dari bagian-bagian Arjo ya mungkin sejauh ini yang belajar ke Didik Kenten khususnya anak-anak muda yang ingin belajar Arjo di zaman saat ini Dika, yang mana sih menurut mereka Niki tokoh yang paling sulit saya pelajari? Nika yang mana Nika nih sejauh ini? Kalau menanyakan sulit semua sulit. Makanya seperti yang bilang tadi itu kalau sudah mau belajar itu pasti tidak bisa sulit. Ya. Nah karena beda zaman sekarang belajarnya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu sistemnya meniru, menyanyi juga gurunya menyanyi ditiru, menari ditiru juga. Sekarang sudah ada teknik. Apalagi mahasiswa sudah tahu notasi, nong itu lebih gampang dia menangkap gitu. Dan ada juga hitungannya, hitungan tarian, hitungan nyanyian 4/4 berapa diambil itu sudah ada patokannya itu ya. Itu sangat tidak sulit. Tidak sulit kalau kita mau belajar gitu ya. Kalau dari Blide Krishna itu kan teman-temannya juga memiliki karakter dan yang berbeda-beda gitu ya. Dan sejauh ini kalau itu tadi komunitas ya, artinya sudah memiliki perkumpulan. Jadi mungkin pernah di sini mengalami
agak waktu lama gitu teman-temannya belajar? Mungkin lebih lama dari Blide Krishna selama ini atau gimana nih dari karakter yang mereka perankan masing-masing sejauh ini? Kalau kesulitan dari awal proses adalah waktu 2020 akhir ya, itu tidak ada kesulitan dari segi waktu ya, karena dari segi waktu. Waktu itu pandemi yang memang harus kita libur semua dan tidak ada kegiatan, dan waktu latihan pun lebih panjang kita dapat. Saat ini kesulitan yang sangat mendasar adalah bagaimana mengumpulkan kembali teman-teman itu sangat sulit sekali untuk sekarang, karena sudah mulai ada kegiatan yang berkantor, sudah mulai berkantor dan lain sebagainya. Harus pintar mengatur waktu. Kesulitannya adalah waktu, bagaimana mengatur si ini biar bisa latihan, si kelompok yang liku biar bisa latihan, itu mungkin kesulitan yang dirasakan saat sekarang. Tetapi kalau misalnya ada bisa nggak ngayah gitu, tiba-tiba kita ngumpul gitu. Tiba-tiba ngumpul. Tapi kalau misalkan nggak ada kegiatan atau nggak ada ngayah gitu, jarang latihannya atau jarang berkumpul mungkin, ya? Ketika tidak ada ngayah itu kadang-kadang seminggu itu kita saling ke Nini yuk gitu. Ke Nini. Kadang-kadang ngumpul di rumah Nini, kadang-kadang misalnya. Iya. Berarti lebih setidaknya walaupun nggak latihan tapi ngobrol-ngobrol sareng Nini. Karena Nini itu tiba-tiba tiba-tiba kita jadwalkan misalnya nih latihan besok itu. Kadang-kadang tidak keluar apa yang di sini nih. Kadang-kadang pas kita lancong tiba-tiba gitu. Coba catat ini gitu. Langsung kita catat. Langsung spontan. Pas kita kumpul di sana langsung terbesit ide apa gitu ya. Oke deh. Jadi pasti menarik ya obrolan kita kali ini, dan nanti juga pasti Dinik akan dan Blide Krishna seperti cerita-cerita yang digunakan dalam Arjo itu apa aja gitu, berarti ini. Nah, mungkin sebelum break dulu boleh Lia minta tanya dulu kalau dari segi cerita aja nih, sedikit cerita yang biasa atau umum digunakan dalam pementasan tari Arjo itu. Ceritanya. Ya, cerita aja. Nah, biasanya kalau zaman dulu cerita itu memakai cerita Panji. Cerita Panji. Tetapi sekarang sudah banyak yang mengambil cerita dari komik, dari cerita Ramayana juga, di mana apa saja boleh gitu. Karena sebelum ini dulu RRI judul-judulnya setiap minggu itu susah mencari judul kalau pakai kalau memakai Panji udah habis ceritanya, makanya mencari cerita dongeng gitu. Mencari dongeng ya bebas ceritanya, yang penting cocok dengan perannya, dengan ceritanya gitu. Kalau dulu gayanya dulu kan Pakang Raras. Dulu cerita dulu itu lebih menggunakan Pakang Raras gitu. Dulu gayanya Pakang Raras ya. Kalau zaman sekarang itu apakah di komik itu masih ada pengambilan ceritanya nih atau bagaimana? Iya ada. Kalau zaman sebelum RRI yang menganu cerita di komik-komik itu tetap di cerita Panji gitu. Mengambil dari Panji gitu. Setelah RRI itu yang bilang tadi itu, RRI setiap minggu menyiarkan Arjo itu kewalahan dengan cerita gitu. Lebih baik cari di komik, cari di buku-buku apa saja gitu. Oke deh pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, sebentar lagi kita masih kembali untuk berbincang bersama Dinik Chandri dan juga Blide Krishna. Jangan kemana-mana dan kita jeda dulu setelah yang satu ini. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Alat musik tradisional saluang merupakan alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis atau talang. Alat ini mirip dengan suling, namun lebih sederhana karena hanya memiliki 4 lubang berurutan. Panjang saluang kira-kira 40-60 cm dengan diameter 3-4 cm. Keutamaan para pemain saluang ini adalah dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan,
sehingga peniup saluang dapat memainkan alat musik itu dari awal sampai akhir lagu tanpa putus. Cara pernapasan ini dikembangkan dengan latihan yang terus-menerus. Tiap nagari di Minangkabau mengembangkan cara meniup saluang sehingga masing-masing nagari memiliki ciri khas tersendiri. Kembali lagi di RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama Tri Parabita dan juga Nini Chandri dan Bli Gede Krishna. Dan tadi sudah kita lihat langsung ya penampilan dari salah satu tokoh
di drama Tari Arjo yang langsung disaksikan, yang langsung dipraktikkan langsung dan kita saksikan bersama. Itu tadi salah satu tokoh yang lembut ya, lemah gemulai, itu salah satu tokohnya Napi nih kan, bisa diceritakan sedikit? Baik Emita, yang tadi itu tokoh Putri atau Galuh. Tokoh Putri atau Galuh. Yang memakai pupuh hadri. Tetapi yang tadi itu tidak utuh anunya, pupuhnya, ambil sedikit-sedikit dan ada tayongnya. Yang penting kelihatan gininya tokoh-tokoh anunya apa namanya, gerak-gerakan tarinya. Inti gitu. gerakan intinya ya dari Tari Galuh. Dan kemudian itu di bagian pepesor jadi ya. Kemudian itu juga ditampilkan sampai selesai ya, sampai di bagian sudah berbalik ke belakang itu di bagian apanya nih kan? Bagian sudah penutup. Sudah penutup? Iya, sudah penutup. Menghadap ke Rangki itu sudah menghadap penutup. ke Rangki. Ya. Dan Nika kalau dari segi membahas lamanya Putri atau Galuh Nika Matembang, Nika apakah menyesuaikan sesuai nanti gamelan atau biasanya ada durasi yang berpatok gitu untuk Galuh itu menari? Ini kalau tarinya berpatok. Berpatok? Iya, kalau Adri begitu seperti tadi. Biasanya ada yang memakai pupuh dangdang, itu beda lagi gini. Pupuh dangdang. Beda ya, gamelannya musiknya juga beda. Musiknya juga beda. Itu memakai tabuh pupuh dua. Gitu. Dan kalau ini pupuh adri. Pupuh adri. Ya. Jadi nggak harus dengan satu pupuh aja yang digunakan Galuh ya. Artinya masih ada pilihan-pilihan pupuh yang lainnya lagi. Dan sebelum berlanjut juga nih kita akan melihat Blide Krishna praktek nanti. Di sini kita juga mau bertanya Sarah Kendidi juga dengan tokoh-tokoh yang lain ada pada dalam Tari Arjo. Tadi kan ada tokoh condong, tokoh mantri buduh, kemudian baru juga dipraktikkan dari Tari Galuh itu ya. Kemudian ada peran lainnya lagi nggak di dalam Tari Arjo dan karakternya seperti apa? Iya, dalam Arjo kan banyak anunya, ada limbur gitu, limburnya sebagai suri, ada yang pemerannya orang tua gitu. Limbur namanya. Kalau limbur itu sebenarnya apa peran pentingnya gitu dalam Tari Arjo nih Kak? Apa namanya? Ini seperti yang tadi sudah diterangkan, misalnya pupuh sinom tuh ada gininya di dalam gininya, agung, bagaimana gerakannya yang agung dan bisa memberi petuah kepada anak gitu. Ada juga limbur yang memerankan tidak baik gitu, memerankan ada black magic gitu. Itu tergantung itu cerita. Tergantung gitu. ceritanya. Ya. Nah kemudian di limbur itu kan miliknya anak ya nenek ya, ada liku juga ya, kita tahu tokoh liku. Nah di sini sangat ditunggu-tunggu oleh penonton biasanya kalau dalam satu pertunjukan, karena tokoh liku ini unik dengan kekocakannya itu yang membuat kita nggak sabar untuk melihat penampilan tokoh liku. Kira-kira kalau dari Dini sendiri itu tokoh liku itu sebenarnya bagaimana sih pendalaman karakternya nih Kak? Ya juga beda dengan Galuh yang lainnya, juga beda. Liku itu bukan dalam arti butuh, bukan berarti gila. Liku itu anak yang manja. Dia senang apa namanya lucu, senang dia minta yang tidak bukan diminta itu, seperti minta yang anak kecil ya. Kesemaran itu yang kalau ada orang ini tuh orang cakep dia udah tertarik dengan orang cakep gitu. Padahal dia tidak cantik gitu. Dia rasanya saya yang paling cantik itu dia punya perasaan gitu. Nah kemudian di liku juga ada parakannya atau mbaknya istilahnya Desa Rai kan gitu. Nah kalau itu gimana tuh Dini? Dari karakter kalau Desa Rai itu itu kan monyer ngelatir itu. Kalau zaman dulu tuh dibilang megleng gitu ya. Megleng namanya Desa Rai itu. Dia senang menggoda lelaki. Ya, menggoda lelaki, senang menggoda lelaki, tapi dia kalau sudah didekati sama laki-laki dia tidak mau gitu. Dia harga diri dong gitu. Gengsi. Iya gengsi ya. Tapi dia senang gitu, senyum-senyum sama mengganggu, menggoda orang laki itu. Dan menemani liku ya biasanya dari Desa Rai ya, itu. Kalau liku itu memang dia kalau kesemaran kepada orang yang cakep dia memang betul-betul senang gitu, ya. Tidak mengganggu namanya itu. Desa itu baru mengganggu gitu. Oke. Dan kemudian selain itu ada tokoh penasar Wijil. Nah kalau itu bagaimana nih kan? Kalau tokoh penasar, kalau disamakan di dalam wayang, kalau penasar manis sama Wijilnya tuh ya agak
mirip penjiwaannya seperti Malen dan Werdah. Malen dan Werdah. Itu ya. Apa namanya penat kalau penasar gini itu seperti Werdah itu kan pintar dia. Apa namanya yang harus banyak gini apa pituah-tuahnya ya. Harus pintar dia pituah-pituah itu harus banyak anunya bisa mengapa namanya penasarnya itu lebih bisa memberitahu kalau penasar itu salah, Wijil itu yang memberitahu menasehati seperti itu ya. Gitu. Kemudian kalau penasar Wijil ini kan ada dua juga nih pasangannya Dengge ya, wenten sarang Mantri Budo, wenten malih sarang Mantri Manis kan wenten. Tentu juga ini pendalaman karakternya berbeda nih ya. Dengan dipasangkan dengan Mantri Manis, sarang tokohnya Bli Krishna tadi Mantri Budo. Nah itu seperti apa kalau perbedaan dari penasar Wijil yang Mantri Manis dan juga Mantri Budo? Iya, kalau penasar Budo ya geraknya itu dia sombong. Dia mau menyamakan ininya ratunya. Mantri Budo itu kan sombong. Dia merasa merasa kaya gitu. Sombongnya seperti itu padahal si penasar Budo itu tidak punya apa di rumahnya. Berarti pura-pura kaya gitu. Ya, kalau sama dengan Sangut dan Delem itu. Sangut dan Delem itu kesombongannya itu. Kalau Wijilnya itu juga sama ini bisa memperbaiki kalau kesalahan penasar itu gitu. Biasanya tapi kalau penasar Wijil Budo tuh kebanyakan lucunya. Ada lucunya ya, ada lucunya. Kalau yang di penasar Wijil yang Manis nih kan lebih anggun lebih terjaga, kenten karakternya. Dan kemudian ada tokoh apa lagi nih biasanya Nika yang umum kan yang tadi Nika yang sudah kita bahas. Ada lagi nggak nih Nika tokoh-tokoh yang berperan penting dalam tari Arja Nika selain yang tadi? Itu tergantung cerita. Kalau zaman dulu sering memakai patih pengerancap namanya. Kalau ada kesalahan ini misalnya Mantri Manis gitu disuruh sama rajanya yang jahat, misalnya Raja Budonya yang jahat mendapatkan istrinya gitu misalnya, disuruh membunuh gininya suaminya si Mantri Manis gitu. Ya itu kejahatnya di patih itu dia tunduk dengan sang raja karena tidak berani gitu. Itu peran patih pengerancap. Patih pengerantap, tapi tidak selalu ada dalam drama tari Arja. Kembali lagi ke cerita apa yang digunakan kan? Itu menurut cerita ya, tidak selalu isi patih pengerantap. Oke deh. Dah Nika sudah dari Dedek Chantri ya sudah begitu jelas membahas beberapa tokoh-tokoh umum yang ada dalam drama tari Arja. Nah kemudian karena tadi kita sudah diperlihatkan langsung sarang Blide Krishna karena Blidenya mendalami karakter Mantri Budo ya, Bli Krishna ya. Dan di sini juga dengan tingkat kesulitan yang dialami pertama kali itu adalah belajar vokal, kenten nggih. Nah, kemudian kalau Bli Krishna sendiri mungkin nanti bisa ikut praktik juga nih dari pakem-pakem Mantri Budo itu sendiri, dari pepeson, kemudian dari ababan seperti apa lengkap dengan vokalnya kenten. Mungkin bisa cerita sebelum praktek dulu gimana sih itu nanti dengan pemilihan pupuh yang biasa Blide gunakan saat pentas. Tapi sebelumnya udah pernah tampil setelah latihan dini nih? Sebelumnya sudah karena target kami ketika belajar Arja itu kita harus pentas gitu. Berarti sebelum latihan itu sudah pernah tampil Arja dulu sebelumnya? Sebelum latihan kali ini itu belum. Bukan Arja tapi pentas biasa, tari biasa. Tapi ketika latihan di ini kami sudah ada target, sudah ada planning, kita harus pentas. Ada tidak ada ngayah, kita buat panggung sendiri. Buat gitu. Panggung sendiri. Nika pertama kali di mana Bli? Itu pertama kali kita di Ubud, itu di bulan April 2021. April 2021. Dan kita udah ketemu Nini itu sudah Desember 2020. Itu pentasnya sama teman-teman yang diajak latihan ke Nini ya. Dan pertama kali pasti mengalami gimana nih kegugupan atau shock terapi. Shock terapi. Oke, dan dari kita harus
melihat respon penonton juga ya dengan penampilan kita yang digabungkan dengan suara, vokal itu gak mudah ya Bli. Dan kemudian kalau dari penampilannya Bli yang setelah di Ubud itu, setelah itu masih tetap mengasah diri dong ya di Nini. Artinya tidak hanya mempelajari satu pupuh gitu yang digunakan dalam pembukaan atau pepeson, itu kan umumnya durme. Mungkin ada gak sih pupuh yang sudah sampai saat ini Bli pelajari dalam tokoh Mantri Budo? Mungkin kalau pupuh kami yang sendiri masih ke Durmo sama Nini karena ingin menguasai satu pupuh ya, biar dikuasai dulu gitu. Kalau artinya fokus dulu. Fokus dulu. Kalau di banyak nanti bingung bagaimana wilatnya, bagaimana itu sih untuknya. Jadi langsung praktik aja ya Bli ya. Dicoba. Bisa langsung berdiri mungkin untuk melihat ke layar dengan penampilan Mantri Budohnya dengan vokal langsung. Silahkan. Samponaya Sang Prabu ngerangsok busana busana sarwa luenge simar gelo mapurada Magelang Kanoang nyungklet karanye nanti silakan bisa duduk kembali Bli Krishna. Itu tadi gerakan dari Mantri Budo ya, dari pepeson. Nah, itu kan tadi di tengah-tengah juga ada angsel-angselnya. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit itu dari struktur atau urutan-urutan Mantri Budo itu apa saja selain pepeson. Kalau ini kan tadi bilang dari masing-masing peran itu berbeda-beda gitu ya urutannya. Kalau di Mantri Budo itu seperti apa yang Bli Krishna tahu? Yang saya tangkap dari yang dikasih tahun ini, Mantri Budo itu dari Mungkah Lawang. Dari Mungkah Lawang, terus angsel, ada getaran pada kepala, ketika angsel, ada getaran untuk bancangan, itu, terus angsel kadu, dan tekanannya lebih keras daripada Mantri Manis, mungkin itu. Nah kemudian
Di awal saudara ada apa namanya? Ya dah. Tembangnya ya. Tembang riasi ke pangkur. Yang di dalam rangki kan ada. Waktu belum keluar menampakkan diri kan nggih. Ada pangkur Jawa, terus ada Durmo, habis itu ada penyerita. Gitu. Oke, kemudian yang di akhir tadi waktu balik itu sudah apa namanya? Metanganan. Rangkaian pepeson itu juga. Masih rangkaian pepesonnya enten nggih. Oke. Nah, kemudian di sini kan tentunya kita sebagai generasi muda dari Bride Krishna sendiri gitu ya. Yang bagaimana sih caranya dari Bride Krishna sendiri itu bisa menarik atau memberikan atensi untuk anak-anak muda biar bisa lebih memperhatikan kesenian Dharma Tari Arja ini, terlebih tokoh dari Bride Krishna sendiri. Mungkin tadi kan seperti yang Nenek bilang, liku itu enggak bodoh, itu enggak gila. Kenten. Cuman kan sekarang masyarakat sering mengetahui bahwa liku itu adegannya macam-macam gitu ya, tidak yang anggun, tidak seperti galuh gitu, juga mengubah mindset teman-teman yang sering mengatakan mantri bodoh ini pasti adegannya gila. Nah itu gimana tuh dari tanggapan Bride sendiri? Yang pertama yang kami lakukan, sekarang kami sedang melakukan apa namanya, mencari formulasi dengan gaya kami ya, gaya anak muda, versi anak muda tentang per tokoh karakter. Biasanya kami sedang meramunya dalam feed Instagram ya. Bagaimana orang anak-anak muda itu lebih enak lihat Instagram, jadi melihat foto, ada gambar, ada sedikit di gambar itu ada sedikit cerita, penggambaran karakter per tokoh itu. Kami sedang masih dalam pengerjaan, idenya adalah bagaimana seperti buku ya, buku kecil, buku catatan kecil. Di Instagram itu berisikan tentang misalnya contoh liku gitu. Liku itu siapa, karakternya bagaimana, itu sudah kami catat sedikit tapi belum dipublish karena masih dalam pengerjaan. Kalau untuk buku atau catatan-catatan gending yang sudah kami pelajari itu sudah kami jadikan kayak apa namanya, note, catatan kecil itu. Jadi setiap latihan tuh teman-teman sudah bawa di sakunya, buku saku. Jadi mereka sudah bawa catatan itu. Berarti itu artinya sebagai pegangan ya setiap akan latihan atau berproses jika ada pementasan supaya lebih maksimal ya Tengge. Nah tentunya di sini juga ada manfaatnya dong Bling dan juga Nini, manfaat mempelajari kesenian Dharma Tari Arja itu sendiri khususnya bagi kalangan muda dan juga bagi seluruh masyarakat Bali. Bagaimana juga di perkembangan zaman ini kita bisa tetap melestarikan seni tradisi khususnya Dharma Tari Arja. Seperti apa nih kan kalau dari Nini sendiri manfaat dari kita mempelajari seni Dharma Tari Arja itu? Dari Bli Krishna dulu atau dari Nini? Mungkin kalau manfaat banyak ya, artinya kalau dari segi saya sebagai generasi muda bisa belajar vokal, dari suara, dan tahu tentang pupuh, terus berusaha mencatat pupuh itu dan apa namanya, masing-masing karakter, masing-masing teman-teman itu sudah menguasai karakternya mereka masing-masing. Jadi ketika belajar, kita belajar yang lain, kita tinggal sharing gitu, saling sharing. Bagaimana ya kalau dibilang manfaat secara untuk ya kita sebagai seniman gitu ya. Itu bagus sekali. Terus banyak apa namanya, ketika kita belajar, artinya Tiang dan teman-teman belajar Arja ini banyak support. Artinya keberanian kita sebagai anak muda untuk melestarikan, karena orang bilang ini Arja adalah pertunjukan yang paling sulit gitu. Orang-orang bilang ini adi kewah, adi ngidang. Paling sulit gitu. Tapi paling ditunggu-tunggu nih. Ya, gitu. Makanya tetap kami berpegang kata Nini, udah nyah pentas kan, lajah kan terus gitu. Itu yang kami tetap pegang sih. Iya. Kalau dari Nini ini seperti apa manfaat dan mungkin harapan ke depan khususnya sebagai generasi muda juga untuk tetap melestarikan kesenian tradisi Arja ini?
Saya berterima kasih banyak kepada generasi muda sudah mau mempelajari arjo dan sudah mau melestarikan. Tetapi saya sarankan kepada generasi yang senang melakoni arjo dan bagaimana pakem-pakem arjo yang sudah dulu supaya jangan supaya masih tetap gitu. Walaupun mengikuti zaman sekarang itu boleh zaman sekarang itu lelucon atau bagaimana itu, tetapi pakem-pakemnya jangan dirubah gitu. Tapi saya harapkan supaya diteruskan, dilestarikan tarian arjo ini, tarian tradisional. Ya. Benar sekali. Mungkin kalau dari Bli Krisna ada tambahan lagi untuk teman-temannya mungkin yang lain yang mungkin belum mendalami seni drama tari arjo tapi biar diasah juga kemampuannya gitu untuk ikut belajar. Mungkin tidak hanya saya sendiri ya, saya dengar juga banyak teman-teman generasi muda yang sekarang membuat komunitas arjo. Gitu ya. Jadi kayak di tempat saya di Ubud sudah ada kira-kira sudah ada 3 ya sudah mau membangun. Jadi kayak wah banyak teman-teman yang kita ajak untuk diskusi tentang arjo. Jadi untuk generasi muda mungkin itu tetap belajar, tetap cari pakem-pakem arjo yang sebenarnya. Cari pakem-pakem arjo yang sebenarnya, tapi bukan berarti juga kita boleh mengikuti zaman ya. Tetap itu yang utama adalah pakem yang sebenarnya gitu ya. Oke deh pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, tidak terasa ya Tri Paramita menemani sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net dalam obrolan budaya kali ini. Dan terkait membahas arjo di masa kini. Terima kasih untuk Dedek Chandri yang sudah menemani Mita dan juga Bli Krisna ya. Dan sudah praktik langsung juga tadi. Jadi lebih paham dan lebih mengetahui seperti apa pakem-pakem arjo dan juga gerak-gerak drama tari arjo di Bali itu khususnya. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah menyimak kami tentunya di RRI Net. Saya Tri Paramita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Obrolan budaya, persembahan LPP RRI Denpasar, Bali.